Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, seperti sudah kita ketahui bahwa akhirnya telah dijatuhkan vonis 4 tahun kepada Habibana Habib Rizik Syihab atas apa yang mereka sebut tindak pidana melakukan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Satu putusan yang sangat ganjil, karena itu menjadi kuat sekali kesan kezaliman dan kriminalisasi. Sebagaimana disampaikan di muka pengadilan, bahwa bagaimana bisa pernyataan sembuh itu dianggap sebagai kebohongan. Bukankah pernyataan sembuh itu adalah pernyataan atas kondisi yang dialami, yang dirasakan. Bahwa orang lain menilai berbeda itu sah-sah saja. Tapi bagaimana bisa itu dikatakan sebagai sebuah kebohongan? Dan jikapun itu dianggap sebagai kebohongan, mestinya juga tidak bisa serta-merta dianggap sebagai melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka mestinya sekian banyak pemimpin, termasuk pemimpin tertinggi di negeri ini yang berulang kali melakukan kebohongan, juga harus dilakukan tindakan pidana. Tapi pada faktanya tidak. Karena itu jelas sekali bahwa vonis ini adalah vonis yang sangat tidak adil. Ketika itu dilakukan atau diputuskan, maka jelas sekali bahwa unsur kriminalisasi. Dan kriminalisasi adalah kezaliman. Ditambah dengan kezaliman yang sebelumnya terjadi, pembunuhan atas 6 anggota Laskar FPI, pembubaran FPI, pembubaran HTI, kemudian kriminalisasi terhadap sekian banyak tokoh, ulama, ustadz, aktivis, maka nyatalah bahwa hukum di negeri ini telah gagal mewujudkan satu esensi yang sangat penting dari hukum itu, yaitu keadilan. Hukum semata-mata sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengkriminalisasi lawan. Jika demikian keadaannya, maka hakikatnya sudah tidak ada hukum lagi. Karena hukum itu untuk mewujudkan keadilan. Dan ketika ketidakadilan itu berulang terjadi, maka ini jelas sebuah kemungkaran. Oleh baginda Rasulullah SAW, kita sebagai umatnya dipesankan dengan sangat untuk tidak diam ketika melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan lesanu, fa illam yastati fa biqalbihi. Dan kalau tidak mampu juga, maka dengan hatimu. Kita tentu tidak ingin disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai selemah-lemah iman, yaitu ketika menghadapi kemungkaran dengan sekedar hati. Karena itulah kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan itu terus merajalela, karena ketidakadilan ini akan menimbulkan kezaliman, dan kezaliman itu akan menimbulkan kesengsaraan dan perbuatan mungkar yang lain. Jadi sangat jelas bahwa kita harus terus berjuang, insya Allah, agar sampai terwujud ke sungguh-sungguh keadilan negeri ini yang akan hanya mungkin bisa diwujudkan melalui tegaknya hukum yang bersumber dari Zat yang Maha Adil. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hukum itu adalah hukum yang berasal dari manusia, maka selalu di sana ada kepentingan manusia yang bermain, sehingga ujungnya adalah ketidakadilan itu. Demikian, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.